Malam itu udara jombang berat, seperti ada napas panjang yang ditahan di antara rindang pohon jati. Angin berbisik pelan lewat atap genteng, membawa aroma tanah basah dan sedikit amis. Bau sungai yang tak pernah bener-bener hilang dari ingatan orang kampung. Di pinggir jalan setapak menuju hutan, warung pecel, lele-lele, penunggu sungai hitam, berdiri seperti biasa. Papan kayu kusam, lampu minyak yang berayun, dan tungku berbatu yang selalu menyala walau pelanggan sudah pulang. Pemiliknya, Pak Karto, orang setempat yang dikenal lugu oleh beberapa orang dan dingin oleh yang lain, menutup warungnya dengan gerakan lambat, seolah ada yang menahan tangannya agar tidak terburu-buru. Dava baru saja kembali dari pasar malam ketika ia melihat warung itu. Ia mengenal bentuknya sejak kecil, tempat berkumpul para nelayan yang pulang, tukang ojek yang merapat, anak muda yang ingin melepaskan lelah. Tetapi malam ini ada sesuatu yang berbeda. Di balik asap dan bayangan, ada satu ember besar berisi lele-lele gelap, berlendir, dan berekor panjang. Sepasang mata lele itu memantulkan cahaya lampu minyak, seperti dua batu akik yang hidup. Dava menahan diri sejenak sebelum mendekat, bukan karena takut pada ikannya sudah makan lele di warung itu berkali-kali, melainkan karena desas-desus yang ia dengar sore tadi. Lele yang ditangkap dari sungai hitam. "Jangan beli yang itu, Dav," kata seorang laki-laki tua di pojok warung ketika melihat Dava menatap. Suaranya serak seperti ranting kering. "Yang itu bukan lele biasa." Dava tersenyum kaku. "Dulu semua lele di sini dari sungai, Pak. Kenapa sekarang mesti takut?" Lelaki tua itu menatap lama. Matanya seperti menimbang kata. "Bukan sungai biasa, sungai hitam itu." Makan waktu, setiap lele gede yang keluar, selalu ada yang ikut pergi malamnya. Orang bilang begitu. Dava menelan ludah. Cerita-cerita seperti itu banyak beredar di kampungnya, kisah yang dituturkan ibu-ibu sambil menepuk tangan anaknya agar tak larut malam. Cerita pemuda yang pulang mabuk lalu menghilang, dan bisik-bisik tentang sesosok penunggu yang menjaga arus. Namun itu hanya cerita, pikirnya. Dunia harus terus berputar. Ia minta satu porsi lele goreng, menambah sedikit sambal, lalu duduk di bangku kayu yang sudah lapuk. Sambil makan, ia memperhatikan bagaimana Pak Karto mengiris lele dengan gerakan terburu namun teliti. Setiap kali pisau menyentuh kulit, Dava merasa suara itu bukanlah suara memasak semata. Itu seperti ritme pemanggilan. Beberapa pelanggan lama saling bertukar pandang. Di sudut, seorang perempuan muda menarik jaketnya lebih rapat, nama Rina, yang selama ini bekerja di kios depan pasar. Ia memandang ember berisi lele, lalu menandok. Tak jauh dari situ, Nina, janda muda yang baru saja pulang dari sawah, menutup mulutnya dengan ujung kain, seolah menahan kata yang ingin keluar. "Pak Karto?" tanya Dava ketika hendak membayar. "Lele malam ini dari mana?" Pak Karto tak menjawab langsung. Ia menghela napas panjang, menatap abu kompor, lalu menatap ke tempat yang gelap di luar warung, ke arah hutan jati yang membatasi desa dan sungai. "Dari sana," jawabnya akhirnya, "dari Sungai Hitam. Menangkapnya bukan seperti dulu." "Kau tahu itu?" Dava mengangguk samar, menumpahkan rasa aneh di dadanya ke dalam gelas teh panas. Malam makin larut dan warung mulai sepi. Ketika Dava bangkit hendak pulang, ia melihat seorang pemuda yang baru datang. Wajahnya pucat, basah, dan matanya kosong. Ia duduk diam, memandang ke arah ember. Pak Karto menaruh piring lele di depannya tanpa bercakap. Pemuda itu makan tanpa suara. Sesekali ia mengusap tangan dan memperbaiki kerah baju yang basah, seolah baru saja menyeberangi sungai. "Dari mana kau tadi?" tanya Pak Karto
Ketika semuanya sudah tertidur sebentar, dalam keheningan, suara angin ikut mencuri percakapan mereka, membawa berita daun yang bergesek. Pemuda itu menelan pelan. Kalian tahu, Sungai Hitam kan? Aku menangkap lele di sana. Tempat arusnya dalam. Ada batu besar yang seperti meja, dan ada yang menyambut aku. Ada yang ingin menukar sesuatu. Dava menahan napas. Cerita-cerita lama dari bibir orang tua semakin mengerucut menjadi nyata di hadapannya. Ia tak pernah percaya terhadap pertukaran sesat, pesugihan, atau perjanjian dengan sesuatu yang tak kasat mata. Namun, mendengar pemuda itu, ada rasa seperti udara dingin yang mendatangi tulang punggungnya. Bukan takut yang bodoh, melainkan takut yang tahu ada kemungkinan. Bagaimana bentuknya? Tanya Rina. Suaranya bergetar. Pemuda itu memejamkan mata dan menggenggam tangan yang gemetar. Tidak berbentuk manusia, lebih seperti bayang, lebih seperti rasa. Tapi ada bau-bau ikan dan tanah, campur darah yang kering. Ia berkata, tidak pakai suara, hanya melalui kepala. Ia meminta satu nyawa sebagai gantinya untuk melahirkan lele yang besar. Katanya, setiap lele besar perlu satu rumah untuk ditempati. Ruangan kecil warung menjadi lebih sempit. Hening itu berat, seperti ketika hujan hendak turun dan semua hewan berhenti bernyanyi. Seorang ibu dari ujung warung tiba-tiba berdiri. Wajahnya pucat, matanya merah. Itu sebabnya Umi kehilangan adiknya 3 minggu lalu, kata ibu itu pelan. Malamnya ia pulang dari sawah, tapi tak pernah sampai rumah. Kami temukan sandal di tepi sungai, dan ada bekas jejak, seperti kaki telanjang yang menuju air. Mereka beleng. Mereka bilang, Sungai Hitam tidak suka diganggu. Dava merasakan sesuatu mencubit di dalam dadanya. Rasa bersalah, karena selama ini kendaraan cerita itu hanya lewat telinga. Ia teringat akan teman masa kecilnya selama Tiang menghilang saat remaja. Waktu itu, orang bilang Slamet pergi merantau. Tapi Dava tak pernah melihat nyatanya pergi. Malam ini, kabar-kabar lama dan baru berkumpul menjadi simpul yang menekan. Ketika malam semakin dalam, datanglah seorang perempuan tua Nyai Sitiang, dikenal memberi ramuan tradisional. Ia berhenti di depan ember berisi lele, menghirup udara, dan menyentuh permukaan air dengan jari. Semua orang menahan napas. Wajahnya berubah, bukan takut, melainkan murka. Ini bukan lagi soal lele atau penunggu, bisiknya kepada Pak Karto. Ini soal janji yang dilanggar. Dulu, leluhur kita menukar sebagian hasil sungai, ritual kecil, kata Mantera agar arwah di sana tak marah. Tapi manusia terlena. Mereka menangkap lebih, membiarkan korban tak terkubur. Sungai itu menuntut kembali, dengan bentuknya sendiri. Pak Karto menunduk. Ia terlihat lebih tua dari usianya. Aku hanya butuh ujung untuk hidup, jawabnya. Suaranya serak. Warung ini harus tetap hidup. Pelanggan sedikit, harga pasar turun. Lalu seseorang bilang, ada cara cepat, Pak. Sekilas, mereka semua memandang satu sama lain. Rasa malu menyelubungi. Di balik gerak tuan tanah yang sederhana, ada individu yang memilih jalan pintas. Malam itu, ketika Dava hendak pulang, hujan rintik turun, seakan menyeka muka bumi. Di jalan pulang, sinar lampu jalan memantulkan jalur air yang baru saja tergenang, seperti urat perak yang memimpin ke arah hutan. Dava berjalan perlahan, mendengar gumaman sungai yang siolohola memanggil namanya. Sekonyong-konyong, dari kegelapan ada suara-suara tawa kecil, lalu tangis seperti anak yang salah jalan. Ia berhenti. Di balik semak, ada jejak kaki yang basah menuju sungai. Jejak itu tak penuh, seolah ada yang melayang. Dava, ia seakan melihat kilasan sosok bukan manusia berkeliaran di permukaan air.
memantulkan cahaya seperti kulit ikan. Ia mendengar bisikan, "Kembalikan." Hari berikutnya, kabar beredar lebih cepat daripada angin. Seorang pemuda yang kemarin makan lele dengan matanya kosong ditemukan tak sadarkan diri di tepi desa. Ia mengembuskan napas terakhir ketika fajar, dan di sampingnya ada sepotong ikan hitam yang matanya menatap ke atas. Orang ramai berkumpul, ada yang berbisik bahwa itu adalah tanda. Anak kecil menangis, menuduh air. Dava tak bisa tinggal diam. Malam itu ia kembali ke warung, mencari jawaban pada Pak Karto. Mereka bicara panjang di antara asap dan bau ikan yang mulai menonjol lagi. Pak Karto akhirnya membuka tabir. 1 minggu lalu, seorang tamu asing datang menawarkan jala besar dan janji bisa mengambil lele berukuran raksasa dari Sungai Hitam. Si tamu katanya mengaku tahu mantra lama, cara menutup mata arwah sejenak. Sebagai gantinya, ia minta pembayaran tertentu, 1 barang kecil setiap bulan. "Bukan manusia," ujar tamu itu. "Untungnya," kata si tamu, "tak akan berdampak besar." Namun pada malam kedua, lele yang besar muncul lebih besar dari apapun yang pernah mereka tangkap. Pendapatan warung naik, pelanggan memuji, semua tampak baik. Sampai suara dari sungai mulai lebih keras. "Janji berubah," ucap Pak Karto. "Awalnya bukan nyawa, tapi arwah di sana haus-haus pada penghormatan pada keadilan. Mereka ingin dihitung. Mereka ingin orang yang hilang dicatat dan dikembalikan. Manusia lupa memberi nama pada yang hilang." Dava menatap ke arah ember, ke mata lele yang memantul. Ia merasa lelah pada ketidakpedulian yang begitu lama dipupuk diri manusia yang memilih keuntungan singkat, lupa pada penghormatan pada alam dan pada mereka yang pergi tanpa tanda. Di dalam hatinya tumbuh tekad yang samar untuk membuka mata orang kampung. Tetapi bagaimana melawan sesuatu yang tak terlihat? Bagaimana menebus janji yang telah dilanggar? Malam itu berakhir dengan ketidakpastian yang menggantung. Warung kembali sepi, lampu minyak padam, dan hutan jati menelan suara. Di kejauhan, Sungai Hitam berbisik pelan, lebih tenang dari biasanya. Namun nada itu bukan lagi bisik akrab, itu peringatan. Di rumahnya, Dava menatap jendela. Pikirannya berputar. Ia tahu besok harus ada yang berbeda, entah menghadapi arwah, mengembalikan nama, atau mengakui kesalahan. Karena Sungai Hitam tidak memberi pilihan selamanya. Ada kabar yang membuat darah hampir membeku di seluruh desa pagi itu. Sebuah perahu kecil ditemukan terbalik di lantai sungai. Di dalamnya hanya ada baju yang basah dan sebuah batu kecil bertuliskan nama seseorang yang hilang 20 tahun lalu. Nama yang selama ini dibilang Peshi Merentau. Seketika, rasa bersalah yang lama diselimuti mulai memantik, dan desa sadar apa yang mereka anggap legenda ternyata haus akan keadilan. Mereka berdiri di ambang perubahan atau kehancuran. Begitulah malam pertama. Kehancuran janji dimulai. Orang bilang bila Sungai Hitam mulai berbicara, ia tak akan berhenti sampai namanya diucapkan dengan benar. Dan di pinggir jalan, warung pecel lele masih menyalakan tungkunya, mengepang bau sambal dan ikan, menunggu keputusan manusia yang tak berani menatap ke sungai terlalu lama. Pagi itu kabut turun tebal, seperti selimut tipis yang menempel pada rumah-rumah bambu. Suasana desa terasa lain. Langkah orang lambat, suara sapu di halaman terdengar tajam, dan anak-anak menatap sungai dari kejauhan dengan mata yang lebih lebar dari biasanya. Kabar perahu terbalik, dan batu bertuliskan nama yang lama hilang menyebar seperti bara dalam kertas kering. Orang-orang berkumpul di balai desa. Wajah mereka kusut, bibir mereka berbisik, dan ada yang menutup muka dengan sarung. Dava berdiri di antara kerumunan itu, merasakan berat yang hampir tak tertahan.
Ia tak bisa tidur semalaman. Wajah perempuan tua yang merawat neneknya muncul dalam mimpinya. Air yang mengangkat tubuh, lalu suara berbisik, "Kembalikan namaku." Ketika mata terbuka, jantungnya masih berdegup seperti baru lari. Ia tahu, bila hanya diam, desa ini akan hancur perlahan. Bukan cuma kehilangan orang, tapi juga hilangnya rasa aman yang selama ini menempel seperti lumut. Nyai Siti memanggil rapat kecil di warung. Sebelum dagangan dibuka, orang-orang tua, beberapa kepala keluarga, dan pemuda yang masih mau mendengarkan berkumpul. Rina, Nina, dan Pak Karto hadir. Wajah mereka pucat, namun mata mereka tajam memancarkan kesedihan dan juga kegeraman. Nyai Siti mulai berbicara. Suaranya berat, tapi jelas. "Kita melanggar janji leluhur," ucapnya tanpa basa-basi. "Bukan hanya soal lele. Ada aturan yang sengaja dibuat agar arwah yang tinggal di sana tidak terganggu. Mereka minta penghormatan, bukan barang yang digadaikan, bukan ikan yang ditimbun di ember, bukan janji kosong. Mereka mau nama orang yang hilang harus disebut, harus diberi tempat, harus diingat. Jika tidak, Sungai Hitam ambil kembali." Seorang bapak menepuk meja, wajahnya merah. "Tapi bagaimana? Yang hilang sudah puluhan tahun. Siapa yang mau mengakui? Siapa yang mau bilang mereka yang mengambil? Mereka tak akan percaya kalau kita bilang kita salah." "Aku yang akan memulai," kata Dava. Suaranya lebih kuat dari yang ia rasakan. Semua kepala menoleh. "Aku curiga banyak yang tahu tentang kepergiannya. Kita harus mencari, menelusuri, menyebut nama yang hilang. Kalau Sungai Hitam ingin nama, kita beri nama." Ada pisik-pisik. Memberi nama itu mudah diucapkan, tetapi konsekuensinya besar. Mengembalikan kehormatan para arwah mungkin menuntut pengakuan yang memalukan, mungkin menuntut penyesalan yang tak akan pernah sepenuhnya membayar. Namun, ada juga rasa lega. Menyebut nama berarti mengakui kesalahan, dan pengakuan itu kadang seperti obat yang menusuk luka. Maka dimulailah pencarian. Dava, Rina, Nina, Nyai Siti, dan beberapa pemuda memilih menyisir arsip desa. Surat kabar lama yang ditumpuk di lumbung, buku administrasi kampung, dan terutama ingatan orang tua. Mereka menanyai tetangga, menggali kenangan, mencatat setiap nama yang pernah didengar, setiap kejadian malam yang tak ada penjelasan. Semakin mereka gali, semakin banyak titik-titik gelap muncul. Keberangkatan yang tiba-tiba, anak-anak yang pergi tanpa pamit, perahu yang tidak kembali, dan cerita tentang seseorang yang sering memancing di jam-jam aneh. Dalam tumpukan berita lama, ditemukan catatan kecil foto hitam putih seorang laki-laki muda dengan senyum lebar. Di belakang foto itu tertulis, "Slamet, hilang 2005. Dava menekan foto itu pada dada, seperti memeluk sesuatu yang terlupakan. Ia ingat betul Slamet, teman yang selalu menantang arus sungai, yang suatu malam berkata, ia ingin lihat apa ada dunia lain di balik awan. Dava menoleh ke Rina. Mata mereka bertemu, dan ada air yang tak tertahan di ujung kelopak. Namun usaha ini tidak berlangsung mulus. Semakin mereka mengusut, semakin banyak hal aneh yang muncul. Anak-anak kecil mulai sering bermimpi buruk. Ketika terbangun, mereka menunjuk ke arah sungai dan mengoceh tentang anak ikan yang minta pulang. Sapi-sapi yang biasa merumput di tepi berubah gelisah, menatap ke arah air dan menghindari jembatan kecil. Beberapa malam, ada suara gendang samar di tepi sungai, bukan bunyi manusia, lebih seperti ritme yang dihasilkan oleh denyut air sendiri. Satu peristiwa membuat hela napas desa Mampat. Seorang ibu yang sudah tua, yang dulu kehilangan anak laki-lakinya saat remaja, bermimpi. Dalam mimpinya, ia terseret ke dalam air, tapi bukan tenggelam. Ia duduk di ruang gelap di dasar sungai,
Di depan meja batu, di atas meja itu ada piring-piring kecil berisi ikan, dan di sampingnya ada beta-beta yang berjajar setiap batu, tertulis nama. Ia terbangun dengan mulut penuh pasir, dan ketika ia datang ke balai desa, ia menggenggam batu kecil batu yang persis seperti yang ditemukan sebelumnya. Batu itu bertuliskan satu nama yang selama ini diyakini sudah pergi, merentau. Kini ada bukti yang tak bisa dibantah. Arwah di sungai menuntut diingat. Kecemasan berubah menjadi panik. Ketika malam-malam berikutnya, beberapa orang melapor melihat bayangan melintas di permukaan air. Bukan sekadar bayangan biasa, tetapi bayangan berwajah yang samar. Dekat jembatan, ada ukiran jejak kaki basah yang tidak seperti kaki manusia. Sarung, keris kecil, sepotong kain batik, barang-barang yang pernah hilang muncul satu persatu di tepi. Para orang tua berkata, itu adalah tanda. Para muda merasa takut. Beberapa yang lebih pragmatis menyarankan mengusir lele-lele dari warung, mengubur batu-batu, dan menutup sungai. Namun sungai hitam tak bisa ditutup, ia mengalir, akan selalu mengalir. Suatu malam, Dava mendapat mimpi yang tidak seperti mimpi biasa. Ia berdiri di tepi sungai, airnya hitam, memantulkan wajahnya seperti kaca retak. Dari permukaan, sosok muncul. Bukan menyeramkan secara langsung, tapi sunyi. Sosok itu memandangnya, lalu membuka mulut tanpa suara. Hanya bayangan, dan di pikirannya terdengar kata, sebut namaku. Dava terbangun, berkeringat. Di tangannya ada selembar kertas putih, tulisan tangan samar terbentuk pada kertas itu. Slamet, Rini, Anwar, Laila. Ia tahu mimpi itu bukan kebetulan. Malam berikutnya, ia pergi lagi ke warung, mengajak lebih banyak orang untuk mendengarkan. Dengan suara yang bergetar, ia mulai menyebut nama satu demi satu, membacakan semua nama yang berhasil mereka temukan dari arsip dan ingatan. Ketika nama-nama itu keluar dari mulutnya, udara di warung terasa mengental. Beberapa orang menangis, beberapa mengalihkan pandang. Di luar, angin bertiup membawa aroma lautaneh. Karena tempat ini jauh dari pantai, suara itu seperti tepukan pelan, seolah dari jari yang lewat di permukaan air. Malam itu sesuatu terjadi di tepi sungai. Dari jauh, Dava melihat cahaya redup berkedip, bukan lampu manusia, melainkan kilau seperti mutiara yang tersapu ombak hitam. Ia mengajak beberapa orang dan berjalan perlahan menuju sumber cahaya. Semakin dekat, semakin jelas bentuknya. Sebuah kumpulan kecil batu yang berkilau di tepian. Masing-masing ada ukiran nama. Di sekeliling beta-beta itu, air membentuk lingkaran kecil yang tenang, padahal arus harusnya bergerak. Di ujung lingkaran, seperti ada bayangan yang menunduk, memberi penghormatan. Rina meraih tangan Dava dan gemetar. Kau lihat itu? Besik. Mereka semua melihat batu-batu itu seperti panggilan, seperti syarat yang harus dipenuhi. Di dekat sana, muncul sesuatu yang lebih mengerikan. Sebuah boneka kecil, basah, dengan mata yang terbuat dari koin. Boneka itu menatap langsung ke arah mereka, seperti tanpa kepala. Boneka memang tidak dipergunakan oleh anak-anak kecil. Ketika mereka kembali ke desa, langkah mereka terasa berbeda. Ada rasa liga, namun juga ketegangan. Nyai Siti memutuskan untuk memimpin upacara kecil. Keesokan pagi, doa, pembacaan nama, dan pemberian sesajen sederhana di tepi sungai. Desa itu harus melakukan sesuatu yang nyata, bukan hanya menyebut nama di dalam ruangan. Menghadirkan penghormatan adalah tindakan yang akan menenangkan, atau sekerong karangnia menunjukkan niat. Upacara dimulai dengan sederhana. Orang membawa bunga, nasi kuning, dan potongan ikan yang diambil bukan dari ember warung, tapi dari hasil tangkapan yang menurut Nyai Siti suci dari sungai pada waktu tertentu. Dengan mantra lama,
Dava dan Rina berdiri di barisan depan. Ketika Nyai Siti mulai membaca nama, satu persatu orang mengucap nama yang disebut, sampai jumlahnya menutupi deretan batu. Angin bertiup lembut. Sekejap, permukaan sungai bergelombang seperti tepuk tangan, lalu kembali tenang. Namun upacara itu tidak mengakhiri semuanya. Malam hari, suara di tepi sungai malah berubah lebih keras, lebih menuntut. Ada suara yang terdengar seperti orang berbisik berbarengan. Masih kurang, masih kurang. Di pangkuan jalan kecil, seekor kucing hitam yang selama ini jinak tiba-tiba menggeram tanpa alasan, lalu lari menembus gelap. Di dapur warung, panci-panci jatuh sendiri. Beberapa orang melaporkan mimpi yang lebih parah. Wajah mereka dicerminkan di air, lalu ditarik perlahan. Mereka sadar satu hal yang menakutkan. Menyebut nama mungkin dibutuhkan, tetapi jika nama-nama itu tidak disusul tindakan, pengakuan, pemakaman layak, atau setidaknya penanda yang benar, itu hanya separuh obat. Sungai Hitam tidak sekadar ingin nama tertulis. Ia ingin keadilan dan pengakuan. Manusia tak boleh lagi hanya memilih keuntungan singkat, sementara melupakan yang hilang. Pada malam di mana Dava menerima surat tua selembar amplop kuning yang tertempel di pintu rumahnya. Di dalamnya terdapat foto Slamet yang lebih muda, dan di balik foto ada pesan singkat. Jika kau sungguh ingin menutup luka, datanglah ke batu tua di tepi sungai saat bulan purnama. Bawa api, bawa pengakuan. Tidak ada tanda tangan, hanya pesan yang seperti jebakan atau harapan. Di luar, Sungai Hitam berbisik semakin keras, seolah tahu rencana yang sedang disusun. Desa sekarang berdiri di persimpangan. Apakah mereka akan berani membuka luka lama demi menenangkan arwah, atau mereka akan terus menutup mata dan menunggu kehancuran yang lambat tapi pasti? Dan di bawah permukaan ada sesuatu yang bergerak, sesuatu yang menunggu bulan purnama untuk menghitung kembali nama-nama yang dilupakan. Malam itu bulan purnama menggantung rendah, besar, dan pucat, seperti mata yang mengawasi dari langit. Desa seakan menahan napas. Lampu-lampu dimatikan lebih awal, pintu-pintu ditutup rapat, dan suara manusia seolah disembunyikan di balik dinding bambu. Hanya suara jangkrik dan desiran air Sungai Hitam yang terdengar, mengisi udara dengan getaran dingin. Dava berdiri di depan rumahnya sambil menggenggam surat itu, surat tanpa nama yang menyuruhnya menemui batu tua saat purnama, membawa api dan pengakuan. Di sampingnya, Rina menyelimuti tubuh dengan kain tebal. Wajahnya pucat, namun matanya tegas. Nina juga ikut, meski wajahnya penuh keraguan. Sementara Pak Karto muncul paling akhir, membawa obor dan wajah yang dipenuhi rasa bersalah yang lama terkubur. Kalau ini jebakan, tanya Nina pelan. Kalau kita tidak datang, jawab Dava, maka desa ini terus kehilangan orang satu persatu. Tidak ada lagi alasan. Mereka berjalan menuju sungai, jalan setapak menuju hutan jati gelap. Tapi bulan purnama memberi cahaya cukup untuk melihat bayangan. Pohon-pohon berdiri seperti penjaga bisu, dan sesekali angin membawa suara seperti bisikan, namun bukan bahasa manusia. Nyai Siti sudah menunggu dekat tepi sungai, duduk di depan batu tua yang disebut dalam cerita leluhur batu besar berlumut yang menyerupai meja altar. Dikelilingi air yang bergerak pelan meski arus sungai deras. Wajah Nyai Siti tampak letih, tetapi tatapannya mantap. Batu ini, ujarnya, adalah tempat di mana para leluhur dulu menyerahkan doa dan nama. Tempat ini yang dulu menyeimbangkan hubungan antara desa dan penunggu sungai. Tapi sudah lama tidak ada yang melakukan ritual. Nama-nama yang hilang menumpuk. Arwah tidak diberi jalan, tidak dibawa pulang. Mereka menunggu, dan kini mereka menuntut. Pak Karto menunduk dalam. Suaranya gemetar,
seakan tubuhnya menua 5 tahun dalam satu malam. Aku yang pertama salah. Aku ambil jalan pintas. Aku tahu ini salah. Tapi aku takut kehilangan warung, kehilangan kehidupan. Suaranya pecah. Kalau aku harus membayar, aku yang membayar. Air, sungai. Tiba-tiba, tidak seperti angin, ini getaran dari dalam. Seolah ada yang bergerak di kedalaman gelap. Dava menelan ludah. Langkahnya mendekati batu. Ia menaruh foto Slamet di atas batu itu. Tangan Rina ikut gemetar saat ia menaruh foto adiknya yang hilang bertahun-tahun lalu. Nina memegang foto seseorang yang dulu hanya ia sebut sebagai kawan lama. Batu itu kini penuh foto, nama, dan ingatan. Nyai Siti memulai ritual. Suaranya rendah, bukan mantra yang megah, hanya doa sederhana untuk membawa pulang arwah yang hilang. Nyala obor menari, memantulkan bayangan di permukaan air yang mulai tampak lebih hitam dari biasanya. Hening terasa panjang sampai sesuatu terjadi. Sungai yang tenang itu tiba-tiba mengeluarkan gelembung, bukan kecil, tapi besar. Seperti sesuatu dari bawah sedang naik perlahan. Airnya berubah pekat, gelap seperti tinta. Udara di sekitar menjadi dingin hingga napas terlihat dalam kabut tipis. Rina memegang tangan Dava erat. Kau lihat itu? Suaranya hampir tak terdengar. Dari air muncul bayangan, samar, memanjang. Bukan tubuh manusia, bukan ikan. Sesuatu di antara keduanya. Permukaan kepala tampak halus, tanpa wajah jelas, hanya garis samar. Tapi mata itu bukan mata makhluk liar. Itu mata manusia. Mata yang pernah hidup, pernah tertawa, pernah menatap dunia. Andai mata bisa berbicara, mata itu sedang menahan ribuan cerita. Pak Karto mulai menangis. Maaf, aku mohon, maafkan aku. Bayangan itu tidak mendekat. Ia hanya menatap. Lalu terdengar suara. Bukan lewat telinga, tetapi di dalam kepala semua yang hadir. Nama-nama telah dipanggil, tapi mereka belum pulang. Tubuh mereka tertinggal. Keadilan belum diberikan. Kalian harus membawa mereka kembali. Dave, Nyai Siti mengangguk perlahan, sedih. Beberapa mungkin tertinggal di dasar sungai, beberapa mungkin terkubur tanpa tanda. Kita harus mencarinya. Kita harus mengakui mereka secara benar. Nina menutup mulutnya, menahan tangis. Tapi berapa banyak? Jawabannya datang dalam bentuk lain. Sungai tiba-tiba memercik, arus naik. Dan di atas gelombang muncul satu-satu batu kecil. Batu bertuliskan nama mengambang, bergerak mendekati tepian. Ada puluhan, mungkin ratusan, seolah sungai menyatakan, ini daftar manusia yang kalian lupakan. Hening pecah oleh suara jeritan jauh dari desa. Semua menoleh. Suara itu bukan jeritan ketakutan biasa. Itu seperti seseorang yang dipanggil dan dipaksa menjawab. Teriakan itu datang dari arah warung pecel lele. Tanpa menunggu, mereka berlari kembali. Sesampainya di warung, mereka melihat pintu warung terbuka lebar. Lampu minyak menyala sendiri, padahal mereka yakin sudah mematikannya. Ember lele terbalik. Air bercampur darah tipis, membentuk aliran kecil mengarah ke sungai. Dan di tengah warung, ada seseorang berdiri, tubuhnya gemetar, wajahnya memucat seperti kapur. Itu pemuda yang sebelumnya ditemukan koma dan meninggal, tapi sekerong. Ia berdiri dengan mata kosong dan mulutnya tersenyum. Namun itu bukan senyum manusia, masih ada yang harus dibayar. Ketahunya, tapi suaranya bukan suaranya. Itu suara yang datang dari dalam rongga, seperti air yang berbicara melewati paru-paru. Semua mundur serentak.
Pemandangan itu terlalu tidak wajar. Dava merasa udara membeku. "Jangan," ujar Nyai Siti, terlambat. Pemuda itu mengangkat tangan, dan dari kulitnya menetes air hitam pekat, seperti lumpur sungai. Darahnya bukan darah tapi air sungai. Rina memekik. Nina berdoa tergagap. Pemuda itu tersenyum lebih lebar, terlalu lebar, sehingga pipinya retak. "Kalian sudah memanggil nama mereka." Air mengalir dari retakan kulitnya. "Sekarang kalian harus memulangkan mereka." Bulan purnama melempar bayangan panjang. Malam itu, seluruh desa sadar. Mereka tidak hanya harus mengakui, mereka harus menggali kebenaran, mengangkat tulang yang terlupakan, membawa pulang jiwa-jiwa. Dan jika mereka gagal, Sungai Hitam akan mengambil lebih dari sekadar nama-nama. Sejak malam itu, tidak ada satu orang pun di desa yang bisa tidur tenang. Orang-orang menutup jendela lebih rapat. Suara air di tengah malam kini bukan sekadar suara sungai, tapi seolah langkah yang sedang mendekat, menunggu, mengawasi. Sungai Hitam tidak lagi menjadi sekadar sungai. Ia menjadi jalan antara dunia yang terlihat dan yang tidak. Dan jalan itu sedang terbuka lebar. Di beli desa, para warga berkumpul lagi. Wajah mereka pucat, mata berlingkar hitam. Tetapi kini tidak ada yang berani menyangkal lagi. Mereka melihat apa yang telah terjadi di warung. Mereka mendengar suara yang keluar dari tubuh pemuda yang seharusnya sudah mati. "Kalau kita tidak mulai menggali," kata Nyai Siti dengan suara serak, "Sungai Hitam akan mengambil lebih banyak. Dia akan mengambil kita dari yang paling dekat ke air hingga yang paling jauh." Suara bisik-bisik memenuhi ruangan. Ada yang menangis, ada yang menggertakkan gigi, ada yang menutup wajah. Pak Lurah akhirnya angkat bicara. "Kita mulai dari pinggir sungai. Cari apapun yang menunjukkan tempat mereka. Kita mulai malam ini." Semua orang terdiam. Malam, menggali. Malam. Rina menggenggam tangan Dava erat, sedingin batu sungai itu sendiri. "Kalau kita tunggu pagi," katanya pelan, "mungkin sungai tidak memberi waktu." Dan semua orang tahu dia benar. Malam penggalian dimulai. Malam itu bulan masih bulat, meski sedikit terselubung awan. Obor dinyalakan banyak bukan untuk mengusir kegelapan, tapi untuk mengusir rasa takut. Dava berjalan paling depan bersama beberapa pemuda. Rina, Nina, dan beberapa ibu membawa bunga dan kain kafan seadanya. Tak ada yang yakin apa yang akan ditemukan. Tapi mereka semua tahu, apapun yang ditemukan tidak boleh ditinggalkan lagi. Air sungai mengalir pelan, terlalu pelan untuk sungai yang biasanya deras, seolah ia sedang menunggu. "Mulai dari batu tadi," kata Nyai Siti. Orang-orang mulai menggali tanah di tepi sungai. Tanah yang gelap, basah, dan lengket. Baunya menusuk hidung, bau lumpur, bercampur sesuatu yang lebih tua dari waktu. Setelah beberapa menit, cangkul salah satu pemuda berhenti menghantam tanah, tapi sesuatu yang keras, seperti batu, katanya. Tapi ketika lumpur dibersihkan, semua orang menahan napas. Itu bukan batu, itu tulang kaki. Suara tangis pecah di udara. Rina jatuh berlutut, memegang mulut. Tubuhnya bergetar. Nina memalingkan muka hampir muntah. Dav menutup mata sebentar, mencoba menahan gelombang emosi yang datang seperti badai. Mereka terus menggali. Semakin dalam, semakin banyak tulang ditemukan. Tulang tangan, tulang rusuk, serpihan kecil tulang wajah. Semua bercampur tanah dan akar, semua tanpa nama. Seolah sungai menyimpan mereka sebagai bagian dari dirinya. Dan pada saat itulah, dari arah air, terdengar tangisan pelan. Tangisan itu bukan satu, tangisan itu banyak. Tangisan yang datang dari dalam air itu sendiri. Orang-orang membeku. "Aku tidak bisa, aku tidak kuat." Nina terisak.
Nyai Siti menatapnya dengan mata lembut, namun tegas. Mereka tidak menangis karena ingin menakuti Muna. Mereka menangis karena akhirnya ada yang datang untuk menjemput. Tangisan di air berubah menjadi dengung halus seperti nyanyian, seolah sungai sedang ikut mendoakan. Tubuh pertama pulang tulang-tulang. Pertama yang ditemukan dibungkus dengan kain putih sederhana. Tidak ada nama, tidak ada kepastian. Tapi Nyai Siti berkata, nama akan datang sendiri. Kita hanya perlu memberi jalan. Ketika kain itu diletakkan di atas batu altar, angin yang tidak terasa sebelumnya bertiup lembut. Selembar daun jatuh pelan, menempel di kain, dan di daun itu, samar tetapi jelas, terbentuk tulisan. Selamat Dafa, terisak. Tubuhnya jatuh, berlutut di depan altar. Rina ikut menangis bersamanya. Mereka tidak perlu bertanya bagaimana tulisan itu bisa terbentuk. Mereka tahu sungai memberi balasan ketika manusia memberi hormat. Namun sesuatu bergerak di dalam sungai ketika penggalian berlanjut. Suasana berubah. Air yang tadi tenang menjadi keruh. Gelembung besar muncul ke permukaan. Arus bergerak seperti sesuatu yang sedang naik, ingin keluar. Nyai Siti langsung berdiri, berhenti menggali. Dafa menoleh, napasnya memburu. Kenapa kita belum selesai? Masih banyak. Tidak semua ingin pulang, jawab Nyai Siti pelan. Ada yang tidak mau dibebaskan, ada yang berapa. Semua orang menoleh ke sungai. Air hitam itu berputar. Di dalam pusaran itu seperti ada wajah-wajah, tapi bukan wajah manusia lagi. Wajah-wajah itu memanjang, seperti kulit ikan yang pernah hidup, lalu membusuk, tapi tetap bergerak. Pak Karto meremas dada, tubuhnya gemetar. Itu salahku. Dafa menahan bahunya. Bukan, kau sendiri. Kita semua ikut membiarkan. Rina memandang ke dalam pusaran air. Matanya perlahan dipenuhi ketakutan yang lebih dingin dari kematian. Ada satu yang tidak mau pergi, gumamnya. Air berhenti berputar, dan sebuah kepala perlahan muncul dari permukaan. Bukan kepala ikan, bukan kepala manusia, tapi kepala yang pernah menjadi manusia. Kulitnya pucat, keabu-abuan, rambutnya menempel seperti rumput basah, matanya terbuka lebar, tetapi tidak melihat. Mulutnya menganga, bergerak-gerak, seperti sedang mencoba mengucap sesuatu yang tidak bisa keluar. Nina langsung berteriak dan mundur. Pak Karto hampir pingsan. Daf merasa darahnya beku. Sosok itu memiringkan kepala, dan pelan-pelan mulutnya membentuk kata bukan. Hanya satu. Air meledak. Dari pusaran itu, puluhan tangan muncul. Tangan pucat, berlumut, panjang, dingin, meraih udara seperti mencoba menarik siapapun yang dekat ke dalam air. Semua orang berlari. Rina jatuh. Dafa menariknya sekuat tenaga. Pak Lurah menjerit sambil memanggil nama Tuhan. Nyai Siti hanya menatap. Wajahnya muram, seperti sudah tahu ini akan terjadi. Ada satu arwah yang tidak ingin pulang, katanya. Getir. Ada satu yang ingin mengganti tempatnya dengan manusia hidup. Dan bab ini berakhir bukan dengan penyelesaian, tetapi dengan peringatan. Sungai hitam sekarang terbangun sepenuhnya, dan ia tidak lagi hanya menagih nama, ia menagih tubuh. Setelah kejadian malam itu, seluruh desa seperti kehilangan napas. Rumah-rumah tertutup rapat. Tidak ada suara ayam, tidak ada anak-anak bermain, bahkan angin pun seolah enggan lewat. Semua orang mengurung diri, berdoa dalam diam, berharap pagi berikutnya membawa rasa aman. Tapi pagi itu datang tanpa kehangatan. Sungai hitam
masih mengalir. Namun airnya bukan hitam pekat seperti sebelumnya. Kini airnya merah gelap, seperti darah yang telah lama mengering, lalu kembali diaduk. Dava tidak tidur semalam. Ia duduk di samping Rina, yang akhirnya tertidur setelah menangis sampai kehabisan tenaga. Sementara Nina berbaring di pojok ruangan, matanya terbuka tapi kosong, seolah sebagian dirinya tertinggal di tepi sungai. Pak Karto ada di ruang depan, terbaring namun tidak benar-benar istirahat. Nafasnya berat, seperti ada yang menekan dadanya. Sesekali ia terisak pelan, menyubat nama-nama yang hanya dikenal oleh orang tua, nama-nama yang sudah puluhan tahun hilang tanpa jejak. Semuanya tahu apa yang mereka panggil dari sungai malam itu belum pergi. Tanda-tanda kedatangan menjelang sore. Angin berubah, bau amis menyelimuti desa, seperti bau ikan busuk, tetapi jauh lebih menusuk. Dinding-dinding rumah mulai basah, walau hujan tidak turun. Air merembes dari lantai, dari celah-celah kayu, dari sisi jendela. Bukan air biasa. Air itu gelap, seperti air sungai. Seperti sungai sedang mencari jalan masuk. Nina yang pertama kali menyadarinya. Ia menatap genangan kecil di depan kakinya, lalu meneteskan air mata tanpa suara. Dia mencari kita, bisiknya. Dava berdiri, menelan ludah yang terasa pahit. Kita harus ke rumah Nyai Siti. Dia satu-satunya yang tahu harus bagaimana. Rina, meski tubuhnya masih menggigil, mengangguk. Mereka bertiga bergegas keluar rumah. Namun baru beberapa langkah, mereka mendengar suara langkah dari belakang rumah Pak Karto. Langkah itu pelan, berirama, seperti orang yang berjalan dengan kaki yang berat dan basah. Tidak ada yang berani menoleh, tapi suara itu semakin mendekat. Ceplak, seplek, suara kaki yang keluar dari lumpur. Ceplak, seplek. Rina menggenggam lengan Dava. Jangan lihat, katanya nyaris berbisik. Kalau kita lihat, dia tahu kita tahu dia ada. Tapi Nina terlalu lama diam, terlalu lelah melawan rasa takutnya. Ia menoleh dan menjerit sekeras-kerasnya. Yang berdiri di belakang rumah itu, berdiri sesosok tubuh, tinggi, kurus, kulitnya sewarna sungai keruh. Tubuhnya tidak utuh tulang, terlihat dari sela-sela kulitnya yang sobek. Rambutnya panjang, basah, menempel seperti ganggang yang diangkat dari dasar sungai. Matanya kosong, gelap, berlubang, seperti sumur yang tidak berujung. Dan dari sela bibirnya yang retak, air menetes. Terus, ia menatap Nina, lalu membuka mulutnya lebar, lebih lebar, sampai rahangnya seolah patah. Suara basah, dalam, dan seolah berasal dari perut bumi, keluar dari mulutnya. Aku belum dapat penjenti. Tubuh itu bergerak mendekat dengan gerakan patah-patah. Nina terjatuh, menendang tanah, tubuhnya gemetar hebat. Dava menarik Rina untuk lari, lalu menarik Nina. Mereka berlari secepat mungkin menuju rumah Nyai Siti. Suara itu terus terdengar di belakang. Seplek. Seolah sosok itu tidak pernah berhenti, tidak pernah kehabisan napas, tidak pernah lelah mengejar di rumah Nyai Siti. Pintu rumah Nyai Siti terbuka sebelum mereka mengetuk, seolah sang penjaga sudah tahu mereka datang. Nyai Siti berdiri di tengah ruangan dengan wajah yang sangat pucat. Di sekelilingnya, puluhan lilin menyala, namun nyala apinya tidak menghangatkan, hanya memberikan cahaya yang terasa menekan. Kalian membangunkannya, katanya pelan. Dava tersengal. Kami hanya ingin mengembalikan tuling-tuling mereka. Kami hanya ingin. Nyai Siti menatapnya tajam. Kalian mengembalikan yang tidak lengkap. Rina mengerutkan kening. Tidak lengkap. Nyai Siti mengangguk. Sungai tidak hanya mengambil tubuh, ia mengambil nama, wajah,
kenangan dan tempatnya di dunia ini. Kalian hanya mengembalikan tulangnya, tapi ada satu yang telat dipanggil, satu yang sudah terlalu lama di dalam. Ia bukan lagi arwah. Ia terdiam sejenak sebelum melanjutkan dengan suara bergetar. Dia kini penunggu, dan penunggu tidak pulang. Penunggu menagih pengganti. Nina menutup wajahnya. Suaranya pecah. Aku melihatnya. Dia memanggil aku. Nyai Siti menggeleng. Dia tidak memanggilmu. Ia menatap satu wajah mereka. Dia memanggil orang yang paling dekat dengan sungai. Mata perlahan beralih ke Daffa. Daffa membeku. Darahnya seperti berhenti mengalir. Napasnya terhenti. Karena mereka semua tahu, dialah yang pertama kali mencicipi lele dari sungai itu. Dialah yang paling sering berdiri di tepi air malam-malam. Dialah yang tanpa sadar, mungkin sudah dipanggil sejak lama. Rina langsung memeluknya. Tidak mungkin. Tidak akan aku biarkan. Nyai Siti meletakkan tangan di pundak Rina. Penunggu tidak bisa dicegah dengan air mata. Tiba, suara pintu belakang rumah Nyai Siti berderak pelan. Semua orang terdiam. Nyai Siti menutup mata, menarik napas panjang. Dia sudah sampai, dan dari arah pintu itu terdengar langkah basah. Ceplak, seplek, dan suara dalam yang lembab, seolah keluar dari tenggorokan yang penuh lumpur. Daffa. Pintu kayu di belakang rumah Nyai Siti berderak pelan, seolah disentuh tangan yang tidak punya rasa. Lilin-lilin di sudut ruangan bergoyang padam satu persatu, bukan karena angin, tetapi seperti sesuatu sedang berjalan melewati cahaya dan merampas hangatnya. Ceplak, seplak, langkah basah itu mendekat semakin jelas. Nina terisak, berusaha menutupi telinganya. Rina memeluk Daffa erat, tubuhnya bergetar. Daffa hanya bisa berdiri kaku, seolah namanya dipaku ke tanah oleh suara itu. Nyai Siti maju selangkah, meski wajahnya pucat seperti abu. Jangan biarkan dia melihat matamu, bisik. Jika kau menatap balik, kau menyerahkan dirimu. Tapi kata-kata itu datang terlambat. Daffa sudah merasakan kehadirannya. Aroma sungai busuk, dingin, lempo, dan tatapan yang seperti menarik jiwanya keluar dari tubuh. Sosok itu masuk dari balik pintu. Tubuhnya jauh lebih jelas dibanding sebelumnya. Rambut panjang basah mengalir sampai menutup pundak. Kulitnya bukan sekadar pucat, tapi tampak seperti kulit ikan yang mulai membusuk. Kilau licin samar memantulkan cahaya lilin. Dari sela-selanya, tulang menonjol, air terus menetes dari pori-pori yang seolah sudah terlalu lama terendam. Dan wajah itu pernah menjadi wajah seseorang. Mungkin dulu tampan, mungkin dulu punya masa lalu, rumah, keluarga. Tapi kini hanya ada lubang hitam di tempat mata seharusnya berada. Mulutnya bergerak lagi, pelan. Pat-pat. Daffa. Setiap huruf terbit seperti air terperas dari daging yang dingin. Rina langsung berdiri di depan Daffa, memeluknya dari depan, memaksa tubuh Daffa mundur. "Jangan sentuh dia!" teriaknya. Sosok itu berhenti, tidak bergerak, lalu perlahan, kepalanya menoleh ke arah Rina, seolah mengamati, seolah menilai. Lalu dari mulut retaknya keluarlah suara lirih. Sangat lirih, namun membekas seperti rasa dingin di tulang belakang. "Dia bisa menggantikanmu." Rena tertigan. Daffa langsung meraih bahunya. "Enggak, kamu jangan dengarkan." Tayakuma, sosok itu bergerak mendekat. Pelan, tidak terburu-buru, seolah yakin tidak perlu berlari untuk mendapatkan yang ia mau. Air mulai menggenang di lantai. Setiap langkahnya meninggalkan jejak lumpur yang berdenyut. Seperti masih hidup, Nyai Siti menancapkan tongkat kayu ke lantai.
Lilin-lilin yang masih menyala berubah menjadi api biru. "Penunggu sungai hitam," serunya. "Sungai telah kau kuasai, tapi anak ini belum menjadi milikmu." Sosok itu berhenti, namun alih-alih mundur, ia mulai tersenyum. Senyum yang terlalu lebar, terlalu panjang, sampai kulit pipinya robek. Dan dari dalam mulut itu, bukan darah yang menetes, tapi air sungai, keruh dan bergelembung. Suara dalam keluar. "Sudah terlalu lama aku di bawah." Air di lantai mulai naik sampai menutupi mata kaki semua orang. Aku butuh yang bernapas. Naik lagi, menutupi petis. Rina mulai terisak panik, memeluk Dava semakin erat. Nina memejamkan mata bersuara parau. Dia mau hidup. Dia mau tubuh hidup. Siti mengangguk pelan, sedih. Dia tidak lagi meminta persembahan. Dia meminta pengganti. Dava mulai merasakan tarikan air di sekeliling Dava. Terasa berbeda, seperti tenggen-tenggen kecil yang meraih pergelangan kakinya, merayap naik ke betis, ke lutut, ke pinggang. Dingin bukan dingin biasa. Dingin yang seperti ingin menghentikan aliran darah. Tidak, tidak. "Rina," suara Dava bergetar. Aku merasa ditarik. Rina memegang wajahnya. Lihat aku. Jangan lepaskan aku. Kau di sini, kau bersama aku." Tapi suara penunggu itu kembali terdengar, getir dan licin. "Kau sudah dipanggil." Sejak gigitan pertama, mata Dava membesar. Ingatannya menampilkan malam ketika ia pertama kali makan lele sungai itu. Ia memotong bagian kepalanya, dan seperti ada rasa besi, pahit, seolah daging itu masih hidup, seolah sesuatu masuk ke dirinya, bersamaan dengan setiap suapan. "Tidak," Dava berbisik. "Aku sudah dipilih." Penunggu itu mengangguk pelan. Tidak sombong, tidak berteriak, hanya pasti. "Kau kembali untukku." Air tiba-tiba naik deras seperti banjir dadakan. Nina terseret hingga hampir tenggelam dalam air yang hanya sedalam lutut. Rena menjerit, meraih Dava yang tubuhnya mulai terdorong maju tanpa ia bisa melawan. Nyai Siti berdoa keras, tapi bibirnya bergetar. Bahkan ia takut semua terasa seperti akan berakhir di saat itu juga. Ketika suara gong desa terdengar dari kejauhan. Gong, gong, gong. Suara itu memecah udara. Penunggu berhenti. Tubuhnya, seolah suara itu memaku wujudnya. Air berhenti naik. Lilin menyala lebih terang. Dan dengan suara yang jauh lebih rendah, jauh lebih penuh amarah. Penunggu berbisik. Belum selesai, ia terbalik ke belakang, seperti tubuhnya ditarik ke air oleh tangan tak terlihat, lalu hilang begitu saja. Air mengalir keluar dari rumah, kembali ke tanah, seolah tidak pernah ada, dan keheningan kembali jatuh. Rina jatuh terduduk, tubuhnya lemas. Nina menangis histeris. Dava berdiri terpaku, namun kini wajahnya pias dan matanya jauh. Nyai Siti menutup mata. Suara gong dari kejauhan masih terdengar. "Itu bukan penyelamat," katanya lirih. "Itu hanya penunda." Ia menatap Dava, dan Rina tidak pernah lupa tatapan itu. Tatapan seseorang yang melihat waktu yang hampir habis. Malam berikutnya, dia akan datang lagi. Dan kali ini dia tidak akan datang sendirian. Sejak suara gong itu terdengar, desa menjadi sunyi, seperti kuburan terbuka. Tidak ada ayam berkokok, tidak ada suara daun bergesekan, bahkan cicak pun tidak mengeluarkan bunyi. Semua orang tahu, gong itu hanya menunda kedatangan, bukan menghentikannya. Persiapan yang tidak cukup, Nyai Siti menyuruh seluruh warga berkumpul di balai desa. Mereka membawa lilin, dupa, kain kafan, bunga kamboja, dan air sumur.
Penunggu akan datang ketika bulan berada di tengah langit, kata Nyai Siti, dan ia tidak akan sendiri. Rina berdiri di samping Dava, tidak melepaskan genggamannya. Nina diam, matanya kosong, seperti berada setengah di dunia ini dan setengah di bawah air. Pak Karto duduk bersandar pada tiang, wajahnya penuh sesal yang tak bisa diperbaiki. Dava sendiri tidak mengatakan apapun, bukan karena ia tidak mau, tapi karena ia merasa sesuatu di dalam dirinya berubah. Sejak penunggu memanggil namanya, pikirannya seperti terbagi dua. Ada suara kecil di dalam kepala yang berbisik, "Kau tahu, ini semua memang akhirnya akan terjadi. Sungai hanya menagih apa yang sudah terikat. Kau yang paling dekat, selalu kau, dan yang paling menakutkan, sebagian dari diri Dava." Mengerti kata-kata itu, bulan menaik ketika bulan sudah bulat sempurna dan tepat berada di atas puncak pohon jati tertinggi. Udara berubah. Suara aliran sungai terdengar dari jauh. Padahal Sungai Hitam berjarak hampir 2 kilometer dari balai desa. Namun kini, suara itu terdengar tepat di telinga. Gemuruh perlahan, kemudian lirih, seperti bisikan ribuan mulut yang bicara di dalam air. Kembalikan, kembalikan, kembalikan. Orang-orang mulai menangis. Sebagian jatuh, berlutut. Sebagian ingin lari tapi lutut mereka tidak sanggup. Nyai Siti menancapkan tongkat kayu ke tanah. "Kita pergi ke sungai. Itu satu-satunya jalan." Rina menoleh tajam. "Pergi ke sungai. Untuk apa? Untuk apa?" Nyai Siti memandangnya dengan mata yang sudah lelah menghadapi dunia gelap. Karena penunggu tidak akan berhenti sebelum ia mendapatkan tubuh yang bisa ia gunakan kembali. Rina memeluk Dava lebih erat. "Kalau begitu, aku ikut. Aku tidak akan membiarkan dia pergi." Dava mengangguk pelan. "Kalau ini harus diselesaikan, aku tidak membawa rasa takut. Tapi Rena tahu, itu bukan keberanian, itu keikhlasan yang terpaksa. Sungai tidak lagi sungai ketika mereka tiba di tepi Sungai Hitam. Airnya sudah naik sampai memenuhi padang rumput di pinggir. Itu tidak mengalir, tidak bergerak, seolah bukan air tapi mata. Mata yang sedang menunggu. Nina tiba-tiba mulai berjalan ke arah air tanpa sadar. Seakan ada tali tak terlihat yang menariknya. Dava dan Rina memegangnya, berusaha menahan. Tubuh Nina bergetar hebat. "Aku mendengar mereka," katanya. Suaranya seperti suara anak kecil yang tersesat. Mereka kedinginan. Mereka ingin hidup lagi. Tiba-tiba tangannya terangkat sendiri, menunjuk ke air. Dan permukaan sungai pecah. Dari dalamnya, tubuh-tubuh itu muncul, tubuh-tubuh yang pernah mereka gali. Tubuh yang tidak sempat diberi nama. Tubuh yang menjadi bagian dari sungai. Mereka bukan lagi manusia. Mereka penunggu. Dan di depan mereka semua muncul dia. Penunggu yang dulu datang ke rumah Nyai Siti. Yang memanggil Dava. Yang ingin kembali bernapas. Kini ia tidak berjalan. Ia melayang di atas air. Kulitnya memanjang seperti sisik lele. Tetapi wajahnya tetap menyerupai manusia yang terhapus ingatannya. Dan ia tersenyum. Bukan senyum mengancam, senyum rindu, senyum penantian. Seolah ia menyambut seseorang yang ia kenal sangat baik. "Dava." Suara itu bergema. Tidak lagi serak. Suara itu kini utuh, seperti manusia yang berbicara. Rina menahan napas. "Jangan, dengarkan." Dava menutup mata. Air mata mengalir tanpa ia sadari. "Aku merasa aku pernah mengenalnya." Nyai Siti terkejut. "Tidak mungkin." Dava membuka mata. Namun mata itu bukan lagi mata penuh ketakutan.
Itu mata seseorang yang baru teringat. Sesuatu yang telah ditekan sangat lama. Aku pernah main di sungai ini saat kecil. Bisik Dava. Aku ingat, aku tidak sendirian. Rina gemetar. Jangan lanjutkan. Suara Dava pecah. Tubuhnya bergetar. Dia, temanku. Sosok penunggu tersenyum pecah. Mulutnya robek sampai telinga. Kau kembali untukku. Rina berteriak, memeluk Dava sekuat tenaga. Tidak, aku tidak akan biarkan. Kau tidak boleh ambil dia. Dia milik dunia ini. Dia milikku. Penunggu tidak marah. Ia hanya menatap Rina dengan iba, seperti seseorang yang tahu rasa kehilangan. Aku juga punya seseorang yang menahanku dulu, katanya pelan. Kemudian ia menunjuk ke dasar sungai, dan sebuah tangan kecil muncul dari air. Tangan anak kecil, bukan penunggu, bukan mayat. Tangan seorang anak laki-laki, umur sekitar 7 tahun. Wajahnya muncul pelan. Wajah itu mirip dengan wajah Dava kecil. Rina menutup mulutnya. Dava terjatuh berlutut. Aku yang meninggalkannya dulu. Tangisnya pecah. Ia menangis seperti anak kecil. Ia menangis seperti seseorang yang baru sadar dosa terbesarnya. Penunggu mendekat. Aku menunggumu. Rina memeluk Dava dari belakang. Enggak, kalau kau pergi, aku ikut. Aku tidak akan lepaskan. Dava memegang tangannya, tapi ia tidak berdiri. Ia tidak menyerah. Ia memilih. Dava mencengkeram tanah. Tubuhnya bergetar, menahan tarikan air. Aku tidak akan kembali ke sungai, tapi aku juga tidak akan biarkan kau menghilang dalam gelap. Penunggu berhenti. Sungai bergetar kalau kau tidak kembali. Suara itu berubah menjadi getir dan patah. Kau harus mengingatku. Dava mengangguk sambil menangis. Aku berjanji. Penunggu tersenyum tipis dan tubuhnya mulai retak seperti tanah kering. Tubuh-tubuh penunggu lain kembali tenggelam perlahan. Air bergerak turun perlahan-lahan. Sungai kembali menjadi sungai, dan malam itu berhenti menuntut jiwa. Setelah semua reda desa kembali bernapas, tapi tidak ada yang sama. Warung pecel lele ditutup selamanya. Tidak ada satupun yang berani menjual lele lagi. Nina mulai pulih perlahan. Pak Karto lebih banyak ke musola daripada ke ladang. Rina dan Dava tetap bersama, tapi keduanya tahu ada luka yang tidak bisa hilang. Kadang saat malam sunyi, Dava masih mendengar gemericik air yang memanggil. Tapi ia tidak pergi karena ia sudah memenuhi janjinya. Ia mengingat, dan penunggu itu tidak lagi sendirian dalam kegelapan.